Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Dan yang menjadi nats renungan bagi kita ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kembali saya ulangi, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian nats ini saya mengambil satu tema, belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Punya dasar untuk berharap lalu percaya itu adalah antisipasi. Tetapi tidak mempunyai dasar untuk berharap namun tetap percaya, itu adalah iman. Lalu kalau boleh kita jujur pada diri kita lebih banyak memilih yang mana? Punya dasar untuk berharap lalu percaya hanya sebuah antisipasi, atau tidak punya dasar untuk berharap namun tetap percaya, itu adalah iman. Nah, kita tentukan di mana. Apakah kita berada di dalam antisipasi ataukah kita berada di dalam iman? Sebab kita menjalani masa-masa sekarang ini di tengah-tengah perjuangan. Perjuangan kita melawan berbagai tantangan. Kita melawan berbagai cobaan. Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap berharap kepada Allah? Bahkan terlebih yang kita hadapi adalah kehidupan, permasalahan yang sering membawa kita kepada ketidakpastian. Lalu iman seperti apa yang dapat diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran? Saudara-saudara, iman dan kebenaran disebut secara bersama-sama dalam bagian ini. Di dalam perjanjian lama, iman memiliki dua pengertian, yaitu percaya atau bergantung, taat atau setia. Jadi percaya berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan kepada Allah. Dan inilah iman yang dimiliki oleh seorang Abram. Hatinya terarah kepada Allah dalam keyakinan, dalam kepercayaan, dalam ketaatan dan penyerahan yang tetap kepada Allah. Dan Allah melihat sikap hati Abram yang beriman, dan Allah memperhitungkan hal itu. Dan Allah menyatakan yang terbaik bagi Abram. Dengan demikian Abram menerima Allah sebagai perisainya dan ia menerima upahnya. Keturunan yang banyak, kalau dalam ayat 5 Kejadian 15, dan janji suatu negeri dalam ayat 7, lanjutan dari firman Tuhan atau nats yang kita baca pada saat ini. Kepercayaan seorang Abraham itu mengenai sebuah janji yang secara manusia, yang secara logika kita itu tidak mungkin terlaksana. Mengapa? Karena melihat secara usia, ini janji keturunan. Tetapi Allah melihat
kesungguhan Abraham. Sehingga Allah memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, di mana orang benar ialah orang yang karena ketulusan hati, karena kepatuhannya, ia berkenan kepada Allah. Jadi kepercayaannya bergantung penuh kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau katakan sebuah kepercayaan, sebuah iman, berarti kita mengakui kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kita mengakui kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan karena hal itu Abram berkenan kepada Tuhan. Abram berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan bagaimana dengan kita? Seperti apakah kita? Jika kita berada atau kita adalah orang-orang yang berada di dalam barisan orang beriman, maka iman seperti apa yang akan kita tunjukkan? Iman seperti apa yang akan kita mau nyatakan kepada Allah? Apakah iman seperti Abraham yang tetap percaya janji yang Allah ucapkan baginya, bagi keluarganya, bahwa ia akan menjadi sebuah bangsa, keturunannya akan banyak? Secara manusia itu tidak mungkin, karena dari segi usia. Tetapi Abram tetap percaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan keadaan, situasi, kondisi yang kita alami, berbagai persoalan, berbagai permasalahan, bahkan mungkin harapan ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, lusa, dan seterusnya. Bahkan kehidupan kita selanjutnya kita tidak tahu. Apakah akan baik-baik saja? Ataukah ada banyak hal yang tidak baik yang kita hadapi. Tetapi dari seorang Abram kita belajar. Kita belajar di dalam iman. Di dalam iman, keyakinan, kepercayaan. Dan terlebih ada kesetiaan kepada Allah. Tidak meninggalkan Allah. Karena banyak orang zaman sekarang ini, jika merasa doanya tidak terkabul, kehidupannya seperti itu. Seakan-akan dia berdoa begini tetapi hasilnya begini. Hasilnya lain daripada yang akan didoakan. Terkadang ia mengatakan, ngapain saya terus beriman kepada Tuhan? Ngapain saya percaya kepada Tuhan? Bahkan apalagi kalau ia mengalami sakit yang bertahun-tahun. Ia akan merasa putus asa dalam diri dan hidupnya. Saya ini kok sudah taat, saya ini rajin berdoa, saya ini rajin ke gereja, kok masih mengalami berbagai goncangan kehidupan. Justru orang percaya, iman orang percaya itu akan bertumbuh semakin teguh, berakar kuat dan kokoh. Jika ia selalu taat, meskipun di tengah-tengah badai pergumulan kehidupan yang berat. Ia memiliki Allah yang setia. Sebagaimana Allah menepati janjinya kepada Abram. Menjadi bangsa yang besar melalui keturunannya. Maka demikian kehidupan kita pun. Di dalam kasih karunia Allah. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia. Tetapi dimungkinkan oleh Allah. Karena di dalam semua itu. Kuasa Allah menjadi nyata. Kita percaya. Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah iman. Maka iman kita kepada Allah itu pun diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Mendatangkan sukacita di tengah-tengah berbagai hal. Belajarlah untuk tetap dan selalu percaya kepada rancangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak hanya sekedar mengatakan kami beriman kepada Kristus. Tetapi di dalam iman kami tunjukkan kesetiaan, kami tunjukkan ketaatan, bahkan kehidupan kami hanya hidup memuliakan Tuhan.
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kami menyadari ada banyak dosa, kelalaian, kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan. Bahkan terkadang kami tidak mampu menghadapi berbagai situasi, keadaan, kondisi dalam hidup ini. Maka kami mohon ya Bapa, mampukan kami, urapi dan jamah setiap hati pikiran kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berakar yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Sehingga kami pun mampu dengan hikmat Allah menyatakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Seluruh keberadaan kami Bapa, kami serahkan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Dan kami tidak memerintah ya Bapa. Sebab kami percaya rencana rancangan Tuhan itulah yang terindah dan terbaik di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan keberadaan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.